Assalamualaikum my lovely student. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. My lovely student, topik kita hari ini adalah cause and effect. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu cause dan apa itu effect. Ya. Nah, sebelum kita bahas, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kamu mendapatkan video-video terbaru dari Berpisah Kelas, Classful wherever you are. My lovely student, topik cause and effect ini diambil dari chapter 6, yaitu dari buku bahasa Inggris kelas 11, Stop Bullying Now. Okay, are you ready? Let's go. Nah, kita start dulu dari pre-activity. Kita akan mencobakan conversation ini dengan temannya. Silakan cari temannya untuk mencobakan. Hi Rai, what are you doing? Hey Jen, I'm reading an article on smoking. Smoking? Why? For presentation in science class. So, tell me what you learned about smoking. Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smoker? For example, smoking weakens the lungs due to which there is build-up of poisonous substances. Second, smoking causes heart attack, stroke, ulcer. Really? It sounds scary. It is if we do not educate people about the effect of smoking, there will be a lot of people suffering from this disease. You are right. We have to do it. Nah, jadi Ray sama Jen dia berbicarakan tentang smoking. Oke, kita coba terjemahkan. Hai Ray, sedang apa kamu? Hey Jen, saya sedang membaca artikel tentang merokok. Merokok? Kenapa? Untuk presentasi di kelas sains, kelas ilmu pengetahuan ya. So, tell me. Jadi ceritakan ke saya apa yang kamu pelajari tentang merokok. Tidakkah kamu tahu bahwa merokok adalah salah satu penyebab utama penyakit pada perokok? Contohnya, merokok melemahkan paru-paru karena ada penumpukan racun, bahan-bahan yang beracun. Kemudian merokok juga menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan ulcer. Ulcer ini kalau dicek artinya bisul ya, benjolan-benjolan. Kemudian dijawab sama Jen, really? Benarkah? Sungguh? Kedengarannya menakutkan. Ya, benar ya, it is. Dia menegaskan kalau ini benar. Jika kita tidak mengedukasi orang-orang tentang akibat merokok, akan banyak orang-orang yang menderita karena beberapa penyakit itu. Kamu benar, kita harus melakukan itu. Nah, my lovely student, silakan perhatikan kalimat ini. Berbicara tentang penyebab dan akibat. Nah, dua kalimat ini menyatakan penyebabnya smoking, kemudian akibatnya apa? Akibatnya weaken lung karena ada penumpukan racun ya. Oke, di sini yang digunakan sebagai kata penghubungnya due to, karena. Kemudian smoking menyebabkan apa? Causes ya. Heart attack, stroke, and ulcer. Nah, kalimat inilah yang akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelumnya kita diskusikan dulu 3 pertanyaan ini. What do you think is happening in the above conversation?
Apa menurutmu yang terjadi pada percakapan ini? Tadi sudah kita bahas. Kemudian, do you think smoking is dangerous? Apakah menurut kamu smoking ini berbahaya? Of course, yes. Smoking is really dangerous. Ya. Kenapa? Karena ini dia. Kemudian, do you think it should be banned? Apakah kamu pikir ini harus, menurut kamu ya, ini harus dilarang? For me, yes. How about you? Oke. Nah, my lovely student, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini dia. Sekarang kita pahami apa itu cause dan apa effect. Nah, cause merupakan the reason or motive for an action. Jadi, cause ini penyebab adalah alasan atau motif untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak. Mengapa? Atau alasan mengapa sesuatu ini terjadi. Kemudian apa yang terjadi pertama ya. Ini kejadian pertama itu disebut dengan cause. Contohnya, it's rain. Hujan. Kemudian apa efeknya dari it's rain ini? Kita lihat efeknya. I got wet. Saya menjadi basah. Nah, jadi efek dapat kita simpulkan bahwa efek adalah akibat ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Result, hasil atau conclusion dari action. Jadi dari action inilah hasilnya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu ya. Kemudian happen due to cause. Kejadian yang karena disebabkan oleh penyebab tadi. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami cause and effect. Jadi ada penyebab, ada akibat. Itu yang disebut dengan cause and effect. Oke. Nah, my lovely students, sekarang kita lihat kata-kata apa saja yang bisa kita gunakan dalam menulis cause and effect ini. Oke. Nah, ini dia kata-katanya. Contohnya di sini mungkin it's rain so I got wet. Karena ini hujan, jadi saya basah. Nah, dia menggunakan kata so di sini ya sebagai signal wordnya. Nah, untuk bicara tentang penyebab bisa kita gunakan beberapa kata ini. Because. Nah, Because karena, the reason for alasan untuk, on account of karena juga, bring about membawa, tentang ya, atau menyebabkan bisa juga, give rise to ini juga membangkitkan, kemudian created by diciptakan oleh ya, contributed to berkontribusi untuk, led to mengarahkan, due to karena, for this reason karena alasan ini, dan terakhir itu unless kecuali kalau gitu ya. Nah, ini kata-kata yang bisa menulis tentang cause ya. Kata bantunya ini ya bisa digunakan salah satu dari kata-kata ini. Kemudian ketika kita menyatakan ini akibatnya, nah bisa ditandai dengan kata ini, as result sebagai hasil, then sehingga, kemudian bisa juga ya, hence sehingga, for the reason karena alasan ini, therefore sehingga, outcome hasil, so jadi, consequently konsekuensinya apa gitu ya. Kemudian finally akhirnya, therefore sudah ada tadi sehingga, kemudian supaya, in order to supaya. Jadi my lovely student dalam membuat kalimat cause and effect bisa menggunakan kata-kata ini. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh berikut ini ya. Contohnya. Sekarang kita baca bersama-sama
contoh kalimat yang menggunakan cause and effect relationship ini. Sumatra tiger are almost extinct because people kill too many of them. Harimau Sumatera hampir punah karena orang membunuh mereka terlalu banyak ya. Nah, penyebab di sini adalah people kill ya, too many of them. Sehingga akibatnya apa? Sumatra tiger almost become extinct. Kemudian haze is caused by massive forest burning. Haze ini kabut asap. Kabut asap disebabkan oleh kebakaran hutan yang besar-besaran ya. Jadi penyebabnya apa tadi? Massive forest burning. Akibatnya haze. Nah, kita lihat lagi contoh ketiga. Since they are in love, they forgive each other mistakes. Sejak mereka saling mencintai, mereka saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Jadi penyebabnya they are in love. Akibatnya they forgive each other mistake. Nah, contoh berikutnya, early men learn to grow food, and as a result their life become easier. Jadi penyebabnya ini, early men learn to grow food. Jadi manusia di awal itu ya, di awal-awalnya belajar untuk menanam makanan dan sebagai hasilnya mereka hidup menjadi lebih mudah. Jadi efeknya, akibatnya mereka hidup lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat sentence structure yang biasa digunakan dalam cause and effect. Due to, because of, owing to, thanks to. Jadi due to karena, owing to juga karena, thanks to ya, terima kasih untuk. Nah, setelah kata due to, because of, owing to, thanks to itu harus diikuti oleh noun. Kata benda. Berbeda dengan because, karena, since, karena atau sejak, nah, as, kemudian for ya, itu diikuti oleh subjek dan verb. Ada subjek, ada kata kerja. Because, since, as, for, as a result. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti dalam membuat kalimat cause and effect. Nah, kita lihat contohnya dalam penggunaannya di kalimat. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Karena kerja kerasnya dan kepintarannya, kita menang ya. We won the trophy. Kita memenangkan medali ya. Nah, jadi owing to her hard work. Nah, ini yang kata bendanya. Her, dari sini ya. Her hard work. Intelligence. Nah, kemudian thanks to Siti and John's effective planning, ini kata benda. Noun phrase ya, kata benda itu kan satu kata. Kemudian kalau dari gabungkan dengan beberapa kata yang lain, ini disebut frase, tapi sifatnya atau bentuknya masih kata benda. Kemudian because of his hard work. Nah, ini kata benda juga. Because of. Kemudian number 4, I have so much because. Nah ya, ini because saja, tidak pakai of, harus diikuti oleh subjek. Ini subjeknya I, at adalah kata kerjanya. Kemudian there was a lot of homework and test. Ada banyak PR dan ujian. As a result, sebagai hasil, most of the students were unhappy. Jadi sebagai hasilnya, jadinya siswa tidak bahagia ya kalau banyak tugas itu. Nah, ini kalau as a result itu diikuti oleh as a result diikuti oleh
subject most of the student, ini subjeknya most of the student, kemudian ini verbnya. Oke, nah sampai di sini bisa dipahami my lovely student? Oke, kalau sudah paham silahkan kerjakan tugas yang di bawah ini. Tugasnya apa? Nah, read the following sentences, decide if word involved are the cause or the effect. Write the cause or effect on the line, then underline the signal word and press. Jadi coba lihat kata yang ditebalkan katanya. Apakah ini ya, ini adalah penyebab atau akibat. Kemudian write cause or effect on the line. Jadi tulis kemudian cause-nya atau efeknya. Setelah itu garis bawahi signal word, kata penanda atau frasenya. Kita cobakan yang pertama. Early men use weapon because they need to find food. Jadi orang-orang dulu itu menggunakan senjata karena mereka membutuhkan untuk mencari makanan. Jadi di sini adalah penyebabnya apa? They need to find food. Ini penyebabnya. Akibatnya apa? Early men use weapon. Jadi akibatnya dia menggunakan senjata. Nah, kemudian ini harus di underline tadi ya. Underline ini di garis bawahi. Oke, ini dia signalnya. Signal yang digunakan adalah because. Oke, because ya, ini salah ketik mungkin because. Oke. Nah, my lovely student, bisa dilanjutkan. Nah, untuk yang B, read the cause, write the effect, then write the complex sentence. Nah, kalau yang ini baca cause-nya, kemudian baca efeknya, kemudian beri dia tanda, hubungkan dengan kata penghubung, dengan signal word-nya. It was very windy. Ini sangat berangin sekali ya, udah cuaca berangin. All the flights were cancelled. Jadi, semua penerbangan dibatalkan. Jadi all bisa juga ini, all the flight were cancelled because it was very windy ya. Oh, therefore bisa juga, therefore atau it was very windy, therefore all flight were cancelled. Oke. Nah, she ate too much. Dia makan terlalu banyak. So ya, sehingga apa efeknya? So she get stomach ache. Dia bisa sakit perutnya. Oke, my lovely student, silahkan dilanjutkan latihan ini ya. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.